Oke, hari ini kita akan belajar tentang riset pasar dan calon pelanggan. Bagaimana kita bisa mendapatkan calon pelanggan. Nah, sebetulnya begini, kita bisa saja ya langsung mengerjakan usaha untuk digital marketing tanpa kita banyak pikir. Tapi yang gawat adalah kalau kita melakukan hal itu ya akhirnya kita akan menghabiskan resource lebih besar dari yang mungkin kita bayangkan. Nah, oleh karena itu, saya ingin sekali ya, walaupun mungkin ini nggak banyak dibahas gitu ya, kalau oleh dosen lain atau pengajar lain, saya ingin mengajak kalian untuk mencoba melakukan satu langkah tambahan ya, agar kita bisa menghemat sejumlah besar waktu, uang maupun rasa frustasi kita karena kita nggak mendapatkan calon pelanggan atau lead ya, dan kita juga berusaha supaya kita bisa menjamin kesuksesan upaya pemasaran. Apa yang kita perlu lakukan, tak lain dan tak bukan, adalah kita bisa melakukan yang kita sebut sebetulnya market research ya. Nah, kita perlu mendapatkan daftar produk dan jasa yang dibutuhkan oleh orang-orang dan mereka bersedia membayarnya ya. Sebagai contoh misalnya susah untuk mendapatkan makanan sehat, ya berarti salah satunya adalah kita si merchant atau calon penjual bisa kemudian menyediakan makanan cepat saji untuk makanan sehat, misalnya seperti itu. Ya, oke. Kemudian cara kedua kita bisa mengumpulkan bahan-bahan penjualan yang bermanfaat yang digunakan pada situs penjualan kita ya, Facebook Ad, email dan berbagai materi pemasaran lainnya. Yang ketiga, kita perlu juga membangun daftar email orang-orang yang berpotensi membeli produk, walaupun kita belum ada produk. Ya, dan ini akan sangat menarik ya. Mungkin banyak yang berpikir, loh kok Bu ngumpulin daftar email dulu? Nggak apa-apa, karena kita kan selalu mencoba untuk mendapatkan satu pasar. Dan seringkali pun ya, ya kalau kita sih hidup orang banyak yang mungkin tadinya juga nggak menyadari satu kebutuhan, ternyata mereka butuh produk atau jasa kita. Jadi ini sangat bagus untuk tabungan kita ke depannya. Nah, jadi apa sih cara mengerjakan marketing riset tersebut? Kita sebetulnya bisa melakukan 3 ya. Yang pertama adalah kita lakukan survei ya. Lakukan survei biasanya yang paling mudah dan free, kita pakai Google Form. Lalu kita distribusikan, lalu menganalisa survei tersebut. Ya. Yang kedua kita bisa wawancara sesama teman atau pokoknya orang-orang yang profilnya itu seperti calon pelanggan kita gitu ya. Kalau kalian udah tahu produk atau jasa yang kalian rencananya tawarkan, ya misalnya di antara kalian ada yang aku pengen jualan jasa digital marketing misalnya gitu ya. Dan itu sangat bisa ya karena sekarang perusahaan banyak yang kerepotan. Organisasi banyak yang nggak sanggup loh ngerjain itu ya, jadi menurut saya sangat berpotensi. Jadi kalau kalian kira-kira udah tahu produk apa yang mau dijual, kalian bisa coba wawancara pihak-pihak yang menurut kalian berpotensi sebagai pasar kalian. Cara ketiga adalah kalian bisa observasi dan cari di grup yang berhubungan. Ya, kalau kalian iseng search di Google, nanti kalian akan ketemu forum-forum orang-orang yang tertarik dengan topik tertentu, gitu ya, topik tertentu. Bahkan di Facebook juga biasanya ada grup-grup yang open ya, walaupun kita harus mungkin masuk dulu terus minta izin gitu ya untuk bisa masuk, tapi mereka adalah orang-orang potensial yang bisa menjadi calon pelanggan kita. Nah, sebetulnya apa sih pada saat kita melakukan riset itu, apa sih yang kita cari? Yang kita cari itu sebetulnya adalah pain point. Nah, ya. Jadi nggak ada lagi yang lebih berkekuatan di dalam pemasaran dibandingkan dengan memahami dengan jelas apa yang jadi customer pain point dan desire. Apa sih ini artinya adalah titik kesengsaraan konsumen dan keinginan mereka. Ya misalnya ya, pain point, saya pengen hidup sehat nih, tapi saya nggak sanggup gitu ya, saya nggak keburu nih kalau nyiapin misalnya makanan sehat seperti salad gitu ya, saya tuh nggak sanggup untuk mempersiapkan itu karena saya nggak ada waktu gitu ya untuk siap-siap beli juga repot. Nah berarti kan itu my pain point, kesusahan saya. Gimana caranya nanti sebagai merchant atau sebagai calon penjual kalian bisa berpikir bagaimana menyediakan mengatasi pain point saya tadi, yang mana saya nggak sanggup nyediain makanan sehat sehari-hari buat diri saya, misalnya seperti itu. Ya, tentunya itu salah satu contoh yang sederhana ya. Kan kalian kalau di bidang IT itu nanti apalagi lebih banyak lagi ya. Misalnya
bagaimana cara mendesain proses bisnis yang efektif dan efisien, karena nggak sanggup nih sekarang dan nggak keburu siapa yang ngerjain gitu ya. Nah sebenarnya kalian bisa aja gitu ya menawarkan jasa seperti itu. Jadi saya pengen kalian membuka mata ya, melihat bahwa sebetulnya titik awal dari cara kita mencari pelanggan adalah memikirkan apa sih kesengsaraan dia gitu. Kesengsaraan dia, keinginan dia, dan oleh karena itu menjadi pasar yang sangat potensial untuk kalian nanti garap.